Komunikasi sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Bahkan semenjak manusia lahir, manusia membutuhkan yang namanya komunikasi. Ya, seorang bayi yang lahir ke muka bumi ini butuh yang namanya komunikasi untuk mendapatkan perhatian atau ingin memperoleh apa yang dia inginkan. Mungkin bayi tidak memiliki bahasa yang seperti layaknya manusia atau orang dewasa, tapi mereka memiliki bahasanya sendiri untuk menyampaikan apa yang dia inginkan atau apa yang dia rasakan. Yaitu tentunya mungkin mereka hanya bisa menyampaikannya dengan cara menangis. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seorang bayi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yulianto Dwi Raharjo. Saya akan menyampaikan salah satu materi yang sangat penting buat kita semua, yaitu adalah mengenai komunikasi. Ya, karena kita hidup berdampingan dengan semua orang, ya, baik di tempat kerja ataupun di lingkungan tempat kita berada, kita selalu melakukan yang namanya komunikasi. Baik, pada kali ini di sini saya akan bagikan mengenai tips bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam berkomunikasi ada dua hal penting atau ada dua jenis komunikasi yang kita ketahui bersama, yaitu ada interpersonal skill dan ada intrapersonal skill. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu interpersonal skill dan apa itu intrapersonal skill. Singkat saja, interpersonal skill adalah semacam kemampuan atau teknik bagaimana kita bisa berkomunikasi, memahami orang lain, ya, dan juga menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu adalah bagian dari interpersonal skill. Tapi untuk intrapersonal skill itu merupakan satu bentuk komunikasi antara seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, biasanya kita sering mengatakan itu dengan istilah self talk, Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan contoh kita melakukan intrapersonal skill adalah misalkan kita sedang merenungkan nasib kita atau merenungi apa yang baru saja kita lakukan. Sudah benarkah yang tadi saya sampaikan? Sudah benarkah yang tadi saya lakukan pada saat saya bertemu dengan orang atau pada saat saya melakukan sesuatu? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan buat diri sendiri yang perlu kita jawab sendiri. Nah, itu yang disebut dengan intrapersonal skill. Baik interpersonal skill ataupun intrapersonal skill, ya, setiap komunikasi dipengaruhi oleh yang namanya pikiran dan juga perasaan. Nah, maka dari itu setiap apapun yang keluar dari mulut kita, usahakan kita benar-benar menguasai pikiran kita dan perasaan kita, ya, agar nantinya kalau sampai keluar dari mulut kita itu tidak akan menyakiti atau tidak akan bisa membuat orang lain tersinggung. Nah, itu pentingnya dalam ilmu komunikasi. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan atau sharing pada Bapak Ibu, ya, mengenai bagaimana kita agar mendapatkan perhatian atau bisa diterima, ya, komunikasi kita oleh orang lain. Nah, yang pertama kita butuh yang namanya building rapport atau membangun sebuah hubungan, ya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan? Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kita menunjukkan bahwa kita memiliki atau menghargai, ya, memiliki sikap menghargai pada orang lain yang kita ajak ngobrol, kita ajak bicara. Kemudian yang kedua adalah mengakui keberadaan orang tersebut, ya. Nah, jadi kita menganggap keberadaan orang tersebut ada di depan kita, ya. Jadi kita fokuskan fisik kita dan juga pikiran kita kepada orang atau tertuju pada orang yang saat ini berada di depan kita, yang sedang kita ajak bicara atau kita ajak ngobrol, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menampilkan sikap yang menghargai tadi, ya? Yang pertama adalah untuk bisa menghargai orang, pertama kita menggunakan pakaian yang pantas, ya, menggunakan pakaian yang sopan, Bapak Ibu, ya.
orang mungkin akan merasa tersinggung ya, atau mungkin tidak merasa dihormati atau tidak dihargai jika kita bertamu atau menghadap pada seseorang ya, ketemuan dengan seseorang tapi pakaian kita pakaian yang seadanya. Nah, itu mungkin oleh orang lain akan dianggap emangnya gue siapa kalau ketemu dengan orang dengan pakaian seperti ini, nggak menghargain banget. Nah, itu adalah satu hal yang perlu kita lakukan pada saat kita ya akan bertemu dengan orang lain, supaya orang lain menganggap menghargai kita ya. Kemudian yang kedua adalah tampilkan bahasa tubuh yang positif ya. Tampilkan dengan bahasa tubuh positif itu seperti apa? Ya, kita menampilkan bagaimana bahasa tubuh kita itu fokus bisa menunjukkan keseriusan kita pada lawan bicara kita ya. Jadi kita tidak istilahnya curi-curi pandang ke tempat lain ya, tapi kita tetap menunjukkan kita fokus pada pembahasan ataupun pembicaraan yang sedang berlangsung, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah santun dalam berbicara. Nah, ini juga merupakan satu hal yang penting, apalagi kita berada di Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Nah, santun dalam berbicara tentunya akan sangat menjadi hal yang urgensi ya, apalagi kalau kita berbicara dengan atasan kita ataupun berbicara dengan orang lain yang memiliki usia lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, santun di sini kalau di dalam bahasa Jawa mungkin ada tingkatannya ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatannya, tetapi kita bisa memposisikan diri kita bagaimana kita santun kepada teman kita ya, santun kepada anak buah kita atau subordinat kita, santun kepada atasan kita ya. Kemudian yang keempat adalah menampilkan ketertarikan untuk melanjutkan percakapan. Nah, biasanya kita merasa risih ya, misalkan pembicaraan ini tidak sesuai atau sudah tidak menarik lagi buat kita. Biasanya kita menampilkan itu ya dengan misalkan gimmick-gimmick yang misalkan tidak fokus ya, yang menuju ke tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak fokus dengan pembicaraan itu. Tapi ini jangan ditampilkan ya pada saat kita sedang berdiskusi ataupun kita sedang ngobrol dengan orang lain ya, untuk membahas pada satu pembahasan tertentu ya. Ini akan sangat kelihatan sekali Bapak Ibu ya, bagaimana ketidakfokusan kita pada situasi pembicaraan tersebut. Oke, jadi ada 4 hal tersebut Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa menampilkan agar kita menghargai ya orang lain dalam berkomunikasi. Oke, kemudian ada tips lagi Bapak Ibu ya, tips lagi bagaimana kita bisa menampilkan positif body language ya, agar orang merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau cara kita menyampaikan pada orang lain Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah smile ya, atau senyum. Nah, senyum dalam beberapa ajaran agama juga merupakan bagian dari satu ibadah ya. Nah, senyum ini bagus sekali ya Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan respon ataupun perhatian dari orang lain ya. Jangan sekali-kali menampilkan muka Anda yang kusut, muka Anda yang cemberut atau kesal ya pada saat kita sedang ngobrol dengan orang lain ya. Itu akan merefleksikan ya lawan bicara kita. Kalau kita cemberut, maka bisa dipastikan ya lawan bicara kita pun juga nantinya akan juga cemberut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah open posture ya. Open posture berarti sikapnya terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, semuanya kita tampilkan apa adanya seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang mencurigakan ya, yang mungkin dipikirkan oleh lawan bicara kita ya. Bisa dengan teknisnya mungkin kita bisa membuka tangan kita atau telapak tangan kita ya, menunjukkan bahwa ini merupakan gestur kita terbuka seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah forward lean ya. Forward lean itu berarti bagaimana body language kita itu
tertuju ke arah lawan bicara kita. Jadi kita tidak melakukan aktivitas sibuk sendiri ataupun melakukan aktivitas yang tidak fokus dengan lawan bicara kita. Kemudian yang keempat adalah touch, ya, atau sentuhan. Ya. Ini sesekali juga perlu dilakukan jika memang kondisinya membutuhkan, ya, lawan bicara kita itu membutuhkan sentuhan dari kita. Misalkan lawan bicara kita sedang istilahnya curhat pada kita, ya, ingin mendapatkan perhatian dari kita. Nah, itu kita bisa memberikan sedikit sentuhan, ya, atau tepukan, ya, ataupun jabat tangan. Itu juga merupakan bagian dari sentuhan dalam kita berkomunikasi, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah eye contact, ya. Eye contact sangat penting sekali, ya. Ini menunjukkan keseriusan kita, fokus kita pada lawan bicara kita, ya. Jangan sampai pembicaraan kita kemana, mata kita kemana, ya Bapak Ibu, ya. Eye contact tidak harus dilakukan selama kita berbicara sepenuhnya, ya. Jadi kita menggunakan temporary, ya, sesaat kita melakukan eye contact pada lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir adalah nod attentively, ya, berarti kita menunjukkan kesetujuan atau biasanya kita mengangguk, ya, biasanya kita melakukan anggukan kecil, ya, itu menunjukkan bahwa kita memberikan respon kepada si lawan bicara kita, bahwa kita memahami, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, itu adalah tips mengenai positif body language yang bisa kita lakukan pada saat kita ngobrol atau berbicara dengan orang lain, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kemudian untuk tips yang kedua yaitu bagaimana mengakui keberadaan mitra bicara, ya. Kita bisa melakukan teknik ini, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah melakukan apresiasi, Bapak Ibu, ya. Jadi setelah lawan bicara kita menceritakan, ya, mengenai dirinya, ya, atau mungkin keluarganya, nah kita bisa memberikan masukan ataupun komen, ya, atau berupa apresiasi, ya, agar lawan bicara tadi, ya, yang sudah menceritakan tadi merasa bahwa yang tadi panjang lebar tadi didengerin. Berarti dia menganggap bahwa dia ada di depan kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara bagaimana kita menganggap orang itu ada di depan kita, ya. Jadi mengakui keberadaan orang tersebut, ya. Misalkan kita menghadap pada atasan kita, kemudian atasan kita membuka pembicaraan dengan ngobrol sesuatu, menceritakan pengalamannya dia ataupun keluarganya dia, anaknya sudah lulus kuliah dengan peringkat nilai yang luar biasa. Nah, di situ kita mendengarkan dan memberikan feedback ataupun apresiasi, ya, kepada atasan kita tadi, ya. Seperti itu adalah langkah yang kita lakukan, ya, agar Bapak tadi menghargai keberadaan kita juga. Kemudian yang kedua adalah penyelarasan verbal, ya Bapak Ibu. Apa itu penyelarasan verbal? Nah, kita biasanya, ya, saat berbicara dengan orang lain kita memiliki intonasi, ya. Kapanpun kita bicara kita memiliki intonasi. Nah, intonasi inilah yang nantinya akan kita sesuaikan, akan kita samakan dengan lawan bicara kita. Misalkan kita memiliki lawan bicara yang gaya bahasanya atau gaya ngomongnya sedikit lambat dan pelan-pelan. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa, cara ngomong dari lawan bicara kita. Nah, dengan seperti ini lawan bicara kita akan merasa lebih nyaman, ya, ngobrol dengan kita, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang kontras, ya, dengan kondisi dari lawan bicara kita, ya. Lawan bicara kita nanti akan merasa annoying atau terganggu, ya, dengan sesuatu hal yang kontras tadi. Nah, itu adalah contoh yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian contoh yang ketiga adalah dengan penyelarasan nonverbal. Nah, apa itu penyelarasan nonverbal? Kalau verbal tadi berarti berkaitan dengan kata-kata atau ucapan, ya, untuk nonverbal ini bisa berupa gerak-gerik atau gestur, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita bisa mempelajari
secara singkat ya gestur yang ditampilkan oleh lawan bicara kita. Nah, dari situ kita bisa mengamati, kita pelajari bagaimana gaya atau gestur dari lawan bicara kita, sehingga kita bisa sedikit menyesuaikan ya ataupun menyamakan ya dengan gestur yang dibawakan oleh lawan bicara kita. Misalkan dari cara duduk saja ya. Misalkan lawan bicara kita cara duduknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa pelan-pelan ya untuk menyamakan cara duduk atau gerakan kita seperti ini ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mirroring ya Bapak Ibu istilahnya. Jadi kita menyesuaikan ya supaya ada kesamaan-kesamaan yang hingga nantinya si lawan bicara kita itu sangat merasa nyaman dan merasa cocok. Oh, orang ini mirip dengan saya. Oh, orang ini cocok dengan saya. Nah, ini adalah salah satu kunci bagaimana kita membangun kedekatan dengan orang lain. Nah, jadi ada 3 hal ya tadi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengakui keberadaan orang lain. Yang pertama tadi adalah memberikan apresiasi, kemudian yang kedua adalah menyelaraskan verbal, kemudian yang ketiga adalah menyelaraskan non verbal. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.